Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengedukasikan sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang ternyata kebiasaan itu tanpa kita sadari akan menghancurkan kehidupan kita sendiri gitu. Nah, sebagai manusia, kita sering banget melakukan hal-hal itu terkadang karena kita lupa atau di luar kendali kita, yang padahal itu dampaknya sangat negatif. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah suka berbohong. Nah, karena suka berbohong, orang sulit untuk percaya sama dia gitu. Jadi, kebiasaan ini awalnya mungkin sekali, dua kali, tiga kali. Jadi kalau sudah berulang-ulang, ini akan menjadi kebiasaan. Kalau cuma sekali itu tindakan. Tapi kalau sudah berkali-kali itu akan menjadi kebiasaan, kebiasaan buruk namanya. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter itu sulit, bro. Berarti kita dicapnya nanti sebagai pembohong gitu. Dan itu sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri gitu. Yang pertama adalah pembohong. Yang kedua apa? Yang kedua itu pemalas. Jelas pemalas. Jangan sampai kita semuanya mempunyai sifat pemalas ya. Ini juga bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk diri saya sendiri juga gitu. Karena sifatnya di sini kita tidak ada guru, tidak ada murid, dan kita lagi belajar bareng-bareng gitu. Jadi yang kedua adalah pemalas. Pemalas itu ya jelas pemalas, dampaknya negatif banget pemalas dan menghancurkan diri kita sendiri gitu kalau malas. Mau bekerja malas, mau melakukan hal yang baik malas, disuruh sama orang tua atau sama siapa malas. Pengennya rebahan dari pagi sampai sore, jadi kaum rebahan, ya itulah pemalas gitu. Jadi tidak ada baik-baiknya dari seorang pemalas ya. Mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai seperti itu, jadi kaum rebahan ya, atau jadi seorang yang pemalas. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu selalu berburuk sangka. Kenapa selalu berburuk sangka? Termasuk hal yang menghancurkan diri kita. Jelas itu termasuk dalam satu faktor atau satu hal yang menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kenapa? Orang mau melakukan sesuatu, kita sudah berburuk sangka begini, padahal dia mau melakukan hal yang baik. Tapi karena kita sudah berburuk sangka, akhirnya jadi fitnah. Akhirnya bikin orang sakit hati, bikin orang putus silaturahmi, menjauh. Akhirnya yang tadinya temen jadi nggak temen, jadi nggak temenan. Itu berdampak negatif juga. Bahkan di dalam keluarga pun suka ada yang begitu, yang selalu berburuk sangka gitu. Bahkan ada pepatah, kenapa sih orang baik selalu kena tipu? Katanya kan begitu kan, orang baik itu selalu kena tipu. Kenapa? Karena orang baik itu selalu berpikir positif thinking. Terlepas orang mau berbuat jahat ataupun berbuat baik, dia selalu berpikirnya yang positif aja gitu. Dia orang baik, dia orang baik gitu. Dan itu akan menjadi kebiasaan dia selalu menilai orang itu baik gitu. Dan itu sebenarnya bagus gitu, walaupun emang ada pepatah yang mengatakan orang baik itu selalu kena tipu. Tapi ingat, hukum tanam tuai itu kan berlaku juga gitu. Itu yang ke berapa tadi? Keempat ya. Yang keempat berarti yang ketiga itu berburuk sangka. Yang keempat apa? Yang keempat itu cemburu yang berlebihan. Nah jelas, terkadang dalam sebuah keluarga pun karena ada salah satu pasangan yang cemburunya berlebihan, itu menghancurkan semuanya. Terkadang misalkan contoh, saya kerja yang benar-benar kerja, tapi dicurigai sama pasangan kita atau sama istri kita, itu nggak enak banget bro, sumpah nggak enak banget. Itu rasanya pengen perang dunia ketiga aja sama pasangan itu gitu. Jadi makanya jangan selalu kita mempunyai sifat atau cemburu yang berlebihan gitu. Kenapa? Ya karena itu salah satu faktor yang menghancurkan kehidupan kita juga gitu. Jelas gitu, itu menghancurkan kehidupan kita gitu. Jadi karena apa ya? Karena sifat seperti itu tuh meledak-ledak gitu,
bener gitu, meledak-ledak. Kalau lagi cemburunya yang berlebihan itu segala macam ini itu. Pokoknya itu yang keempat, jangan sampai kita mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, karena itu menghancurkan juga. Tanpa sadar kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu ini loh. Ini juga kadang hal sepele yang membuat kita menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa tidak punya teman, kita dijauhin sama semua teman-teman? Kenapa? Tidak bisa nahan emosi atau suka marah-marah. Nah, terkadang ada teman atau orang, ini termasuk diri saya sendiri, terkadang nggak bisa nahan sesuatu yang bikin kita emosi atau marah gitu, pengennya langsung diluapin, meledak-ledak dan selesai gitu, rasanya lega gitu. Cuman itu tidak semua orang bisa nerima itu gitu. Terkadang apa yang kita omongin karena kita lagi emosi, apa yang kita ucapin tidak selaras dengan hati nurani. Jadi omongan kita tidak terkontrol, mungkin bisa aja bikin orang sakit hati, bisa aja mungkin bikin orang juga emosi lagi, dan yang tadinya temenan juga putus silaturahminya. Yang tadinya dia suka gara-gara ngelihat kita emosian jadi bisa tidak suka. Yang tadinya kita disayang sama seseorang karena kita emosian, bisa aja kita jadi tidak disayang lagi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan tanpa kita sadari, menghancurkan diri kita sendiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.